wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Wiga Podcast. Ngobrol asik, bahas yang unik dan tentunya lebih seru dan makin epic. Oke, perkenalkan dulu saya Nafilsa Delavana dan juga rekan saya Wahyu Dagar Faizin. Kami di sini sebagai host pada Wiga Podcast kali ini. Nah, Wiga Podcast ini merupakan tempat kita untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun kayak di luar sana yang menonton Wiga Podcast kita seperti itu. Nah, pada Wiga Podcast kali ini kita mendatangkan salah satu bintang tamu di teman-teman. Nah, bintang tamu kita pada Wiga Podcast kali ini sudah berada di antara kita ya Kak Tegar ya? Ya, betul. Oke, mungkin dari kakaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, penonton-penonton Wiga Podcast Widya Gama Lumajang. Perkenalkan saya Jidati Ahmad. Saya juga mahasiswa di sini di Widya Gama Lumajang, baru semester 8. Oh, semester 8. Sudah semester tua berarti ya Kak ya? Baru sih sebenarnya. Baru semester tua. Berarti Kak Jidati ini sudah mau melangkah ke skripsi gitu ya Kak ya? Iya, bener banget. Oke, jadi Kak Jidati ini teman-teman merupakan mahasiswa yang berprestasi, sekaligus Kak Jidati ini sukses di karirnya, seperti itu ya Kak Jidati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Jidati? Wah, baik banget. Baik banget, Meskipun alhamdulillah. cuacanya panas gini, cuma ya kita Oke, merasa harus- fresh aja lah. Meskipun sedang puasa ya Kak Jidati ya. Bener banget. Kak Tegarnya mungkin gimana kabarnya? Oke, Tidak Kak baik. Tegar. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Jidati. Kak Jidati ini merupakan mahasiswa semester 8 di Widya Gama Lumajang. Nah, untuk kesibukannya nih Kak Jidati, kan sudah masuk di semester tua nih Kak. Kesibukan Kak Jidati itu apa saja nih Kak? Apa saja kesibukan Kak Jidati di semester 8 ini? Nah, untuk kesibukan pribadiku ya, yang pertama emang kita mengutamakan yang namanya skripsi. Meskipun kadang-kadang kita tuh punya waktu tersendiri untuk meluangkan diri lah. Maksudnya kita kan nggak terpaku skripsi aja, ya maka dari itu teman-teman udah sempro, saya belum sempro nih. Belum sempro. Karena banyakan ininya sih, jadi kayak balance gitu antara ngerjain skripsi sama masih main-main. Ya ada kerjanya juga sih. Oke. Kayak gitu. Jadi bagi waktu lah. Bagi waktu, Iya. berarti harus bisa bener-bener bisa memanage waktu gitu ya Yes, Kak Jidati. bener banget. Oke, nah Kak Jidati ini kalau nggak salah sebagai content creator nih Kak ya. Iya, benar. Nah di tengah-tengah semester 8 ini apakah masih berjalan itu Kak seperti bikin-bikin konten seperti itu Kak Jidati? Iya. Kalau bikin konten sih sebenarnya iya ya. Apalagi kalau misalnya ada momentum yang mengharuskan emang ada konten gitu, harus ada konten. Ya, terus bikin konten aja sih. Kalau misalnya konten harian untuk ada jadwalnya itu enggak sih. Nggak ada. Jadi emang ngalir aja sih. Kalau ada konten ya kita jalanin, kita bikin. Kalau nggak ada ya nggak ada, nggak bikin. Oh berarti nggak. Anggap free aja gitu. Oh iya, nggak ada target gitu ya Kak Iya, Jidati? nggak ada Nggak ada target. target. Nah, Kak Jidati ini selain ada channel YouTube, ada TikTok juga ya Kak Jidati? Iya bener. Tapi sekarang lebih aktif ke TikTok sih. Kalau YouTube udah enggak. Oh udah enggak. Tapi pertama dulu waktu pertama kali bisa dikatakan kayak naik daun itu dari YouTube ya Kak Jidati? Iya bener banget Dari YouTube. Kalau nggak salah dulu terkenal gara-gara Pomet Kak Jidati. Bener. Bener gara-gara Pomet. Makanya teman-teman Kak Jidati ini disebut sebagai Jidati Pomet gitu Iya, Kak? Oh iya. iya benar. Kalau nggak salah itu itu ya kanal YouTube Ro TV ya. Bisa. Real TV Kak? Iya juga. Jadi sebenarnya gini sih. Orang-orang tuh ngiranya saya tuh personelnya Ro TV. Oh, Padahal bukan. iya. Kita tuh cuma collab gitu. Jadi awalnya saya bikin mereka bikin video-video konten gitu. Terus saya juga bikin konten dengan waktu yang berdekatan gitu. Iya. Nah, akhirnya terus pada suatu saat kita tuh ketemu gitu. Nggak ada rencana sih. Tiba-tiba ketemu aja. Gimana kalau kita bikin konten bareng gitu, collab, istilahnya gitu. Jadi ya udahlah. Akhirnya terbit konten yang ada di Ro TV itu. Itu pertama kali Kak Jidati ikut syuting di Real TV itu umur berapa kira-kira Kak Jidati? Aduh, lupa ya. Mungkin kira-kira umur 17 tahun kayaknya. 17 tahun. SMK ya Kak Jidati? SMK. Oke, jadi waktu SMK Kak Jidati ini pernah pertama kali shoot di Real TV ya Kak ya? Nah, selain shoot di Real TV, Kak Jidati ini kalau nggak salah pernah juga ikut shoot di film layar lebar Kak Jidati. Layar lebar alhamdulillah. Iya, 2 kali. 2 kali? 2 kali. Oh, setahu saya cuman MKM kami. Selain itu apakah ada lagi? Kak Jidati? Itu yang kedua. Oh, yang kedua pertama berarti itu- sebelumnya ada juga Kak Jidati. Yang pertama itu, aduh sorry,
Petualangan Menangkap Petir. Petualangan Jadi menangkap itu Browsing basicnya, gitu. itu basicnya kayak film anak-anak gitu. Oh, iya. Tapi ya tetap layar lebar, cuma lebih spesifik ke genre 13 ke atas gitu lah. Kak Tegar pernah nonton mungkin film Pertanyaan Kak Jidate? Enggak. Oh, saya cuma pernah nonton yang MKM Coming taunya. Iya. Sama Rizky Nazar kalau nggak salah itu Bener Kak ya. banget, bener banget. Oke, mungkin Kak Jidate waktu syuting di kedua film layar lebar itu mungkin Kak Jidate bisa berbagi pengalaman nih Kak waktu syuting, ada hal menarik apa nih yang mungkin Kak Jidate alamin saat tag video atau tag film itu Kak? Hal menarik ya. Kalau Iya. menarik, emang tentunya ini kan pengalaman pertama gitu kan. Iya. Notabene kita, saya tuh orang dari desa, nggak tahu apa-apa, maksudnya bukan orang kota lah. Tiba-tiba ditawarin yang namanya main film. Ya, ditawarin main film aja itu udah satu hal yang menarik bagi saya kan. Terus kita proses syuting film, terus banyak ketemu relasi, apalagi artis-artis, terus juga orang belakang filmnya kayak Iya. sutradara, kameramen dan lain-lain. Itu menurutku hal yang paling menarik lah di situ. Itu kenapa kok tiba-tiba sampai bisa ikut syuting film itu gimana ceritanya Kak Jidate? Aduh, bentar ya, aku ingat-ingat dulu. Ya. Oke. Kayaknya itu ada salah satu orang yang nawarin sih kak. Oh, nawarin. Iya, lewat Langsung email gitu. email. Iya benar. Email mau gini, mau ngajakin syuting film dan sebagainya. Dari pemerannya seperti ini, ya langsung oke, nggak usah lama-lama lah, kita terima aja lah jobnya. Apalagi kan pertama kali kayak Pertama gitu kali kan. merupakan pengalaman yang Mm-mm. sangat berharga gitu ya Kak Jidate Iya. ya. Oke. Jadi waktu itu Kak Jidate pernah ikut syuting di MKM Coming sama apa Kak Jidate? Petualangan Menangkap Petir. Petualangan Menangkap Petir. Nah kan biasanya nih Kak Jidate seorang selebgram ataupun konten kreator tentunya kan banyak yang kenal nih Kak ya. Dan tentunya pernah yang namanya dapat hate comment atau komentar buruk Iya, dari dari yang nonton netizen. di dia kayak dari Iya. netizen. Nah mungkin Kak Jidate pernah nih dapat komentar buruk ataupun apa itu, dan gimana sih Kak Jidate cara Meresponnya. merespon mereka itu? Merespon. Jadi kalau dulu emang ya, dulu itu cara meresponku dengan tidak merespon. Oh, nggak peduli gitu Kak Tegar. Iya. Bodoh amat ya Kak. Bener. Bodo Tapi kalau amat. sekarang udah berbeda. Merespon, tetap respon. Cuma kita sadar bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa mengarahkan pandangan orang lain terhadap kita. Kita kan cuma bisa ya inilah aku. Kalian bisa ngomong sesuatu ke aku, ya itu terserah, itu hakmu. Ya, kamu. Kita cuma bisa ya terserah. Cuma sikap bodo amat aja sih. Oh iya, jadi tergantung gitu. mereka Nah. mau menilai kayak apa ya Kak ya. Benar. Karena kita nggak bisa memaksa orang lain tuh suka semua sama kita gitu ya Kak. Kalaupun Oke. direspon pun kan kita juga capek sendiri. Iya, bener banget. Jadi kayak percuma aja ngerespon hal yang negatif gitu ya Kak. Iya. Pepatahnya sih gini ya, you can control the wind but you can adjust the sail. Oke, itu dapat motivasi dari Kak Jidate. Tepuk tangan dulu untuk Kak Jidate dong. Oke. Itu kan merupakan salah satu apa ya Kak? Tantangan untuk menjadi seorang selebgram ya Kak. Iya. Mungkin selain itu ada nggak sih Kak tantangan lain ketika kita jadi selebgram ataupun public figure Kak? Selain mendapatkan hate comment itu. Tantangan ya. Iya. Kalau mungkin ini aku alami akhir-akhir ini ya. Kalau dulu itu kita untuk proses menjadi konten kreator itu khususnya di YouTube ya. Kita berjalan dengan kita sendiri, kendali kita sendiri. Jadi kita mau apapun ya itu terserah saya sebagai konten kreator. Tapi kalau akhir-akhir ini sebagai konten kreator khususnya di platform TikTok itu ada rules tersendiri dari si pemberi si brandnya. Jadi rulesnya itu biasanya ada yang kak seperti ini, kak seperti ini. Jadi ada arahan gitu. Ada Itu sih sebenarnya yang paling, karena kan kita merasa role modelku ini kayak gini, tapi kok diatur sama brand ini kayak gini. Jadi kayak kurang nyaman aja sih. Kayak gitu sih. Oh iya. Kan Kak Jidate ini menjadi selebgram dan juga public figure nih Kak ya. Yes. Sebelumnya nih Kak Jidate itu termotivasi dari apa sih Kak? Kok tiba-tiba jadi selebgram ataupun tiba-tiba jadi konten kreator? Yang memotivasi Kak Jidate untuk terjun ke arah sana itu apa? Gini.
Ini sebenarnya agak lucu juga, unik ya bisa dibilang. Jadi awalnya pertama kali terjun ya, ini Iya. tahun sekitar 2015 atau 2016. Kita baru pertama kali terjun ke YouTube. Konten-konten kita tuh sebenarnya nggak dirancang dengan sangat baik. Maksudnya nggak dirancang dengan gimana gitu, nggak gimana, tapi ya kita langsung bikin konten aja. Dan pada saat itu aku juga nggak tahu kalau konten itu bakalan ini apa kayak booming gitu. Jadi Kayak trending gitu, ya udah Kak? bikin aja. Lu punya apa? Aku punya kamera. Aku punya mic. Kamu punya apa? Aku punya pomade. Ya udah bikin pomade. Nggak ada bikin ya sing niat lah. Oh, Ya, dengan istilahnya iya. dengan seadanya aku Iya itu, Kak. seadanya. Kamu punya apa? Ya udah, ayo bikin video. Take, nggak ada arahan, tiba-tiba ngomong aja deh. Kayak gitu sih. Spontan gitu ya Kak Spontan. Jidate. Oke, spontan. Oke. Nggak bercanda. Jadi Kak Jidate ini awal-awal bikin konten itu gara-gara asal-asal aja ya Kak ya, berarti bukan yang niat-niat banget gitu ya Kak Jidate. Iya, benar. Dulu ada pikiran nggak? Oh suatu saat aku pengen jadi selebgram gitu. Kalau dulu nggak ada ya, itu mungkin cita-cita yang mengalir aja sih. Jadi kalau arahnya ke sini ya udah ngikutin aja. Jalanin aja gitu Iya, Kak gitu. Jidate. Oke, Kak gini ya Kak Jidate, biasanya kalau seorang pengusaha itu ada biasanya ada jatuh bangunnya. Kalau konten kreator ada nggak? Tentu saja ya, kalau konten kreator ini kan udah masuk di ranah pekerjaan juga ya kan. Iya. Meskipun itu pekerjaan yang berada di dalam ketidakpastian. Ya ketidakpastian itu yang menjadi ini sih sebenarnya. Tantangan ya Kak ya? Iya, jadi mungkin bulan ini kita kosong, bulan depan baru ada. Nah, bulan yang kosong itu gimana caranya memanage sih sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi tadi sudah membahas mulai dari perkenalan dari Kak Jidate, biodata Kak Jidate seperti itu. Kemudian sudah membahas tentang Kak Jidate kesibukannya sekarang itu ngapain aja di semester 8 gitu ya Kak Jidate. Kemudian juga sudah tanya bisnis Kak Jidate. Untuk sekarang Kak Jidate itu dulunya pernah nggak tergabung di UKM jurnalistik? Pernah. Jadi awal mula masuk Widagama juga saya juga langsung tertarik yang namanya UKM jurnalistik. Karena saya menganggap UKM jurnalistik itu bisa menjadi wadah saya untuk belajar lebih giat lagi dalam menulis teks berita, terus juga mengasah skillku dalam bermain menangkap cahaya ya, fotografi lah Iya, intinya. iya. Jadi ini kayaknya wadah yang tepat buat aku kayak gitu. Oke, jadi Kak Jidate ini karena konten kreator, akhirnya Kak Jidate ini tertarik untuk tergabung di UKM jurnalistik sepertinya Kak ya? Iya, Nah, Kak Jidate ini kan di UKM jurnalistik kan ada 3 tim ya Kak ya? Ada Iya. tim teknik, tim kreatif, dan juga tim berita. Tim berita. Nah, Kak Jidate ini termasuk di tim apa Kak Jidate? Saya di tim teknik. Ya kebetulan pada saat itu juga jadi CO-nya tim teknik sih. CEO-nya tim teknik. Kak Tegar jadi tim apa Kak? Berita dong. Tim berita. Karena kita sekarang lagi nge-host, otomatis Kak Tegar juga seorang tim berita. Nah, kan tadi Kak Jidate cerita kalau pernah ikut di UKM jurnalistik. Iya. Terus tergabung di tim teknik Tim seperti ya. teknik. Nah, selama Kak Jidate ikut di UKM jurnalistik nih Kak, kira-kira apa saja nih yang Kak Jidate dapatkan selama Kak Jidate tergabung di UKM jurnalistik itu? Oke, yang pertama ya, yang paling saya ingat dan sampai sekarang kepake yaitu relasi. Yang Relasi. pertama, iya. Karena sebelum masuk perkuliahan saya itu cenderung orangnya itu pemalu untuk nyapa orang terlebih dahulu. Introvert gitu ya Kak? Bukan introvert introvert. juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang say hi dulu, baru saya juga ngeriak. Kalau dia vibes-nya kayak happy banget, ceria gitu, saya juga ceria. Tapi kalau dia kayak biasa aja, saya juga biasa aja. Nah, terus dari UKM jurnalistik ini, jadi banyak perubahan. Apalagi saya kenal sama teman-teman yang namanya Mas Alvin pada saat itu menjabat sebagai ketua umum jurnalis. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata tuh kita nggak bisa kayak gini terus. Kita harus upgrade diri, gimana caranya
apa ya, bersosialisasi kayak gitu lah. Jadi nah itulah pentingnya relasi. Terus yang kedua juga saya dapat ilmu yang bermanfaat dari segi ya itu tim teknik kayak pengoperasian kamera dan lain-lain kayak gitu sih, editing juga kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang didapatkan ketika Kak Jidate tergabung di UKM jurnalistik ya Kak? Iya. Oke, mungkin dari kisah perjalanan Kak Jidate ini mungkin ada motivasi yang Kak Jidate sampaikan atau tips dan trik buat kita para Gen Z gitu ya Kak Tegar ya? Iya. Motivasi buat kita ataupun tips dan trik supaya kita itu bisa apa ya, mengikuti jalan Kak Jidate yang sudah sukses di bisnisnya dan juga kita itu bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di Widyagama ini Kak. Mungkin ada tips dan triknya? Oke. Mungkin saya ngasih pesan aja ya. Pesan. Buat teman-teman yang baru memulai di dunia perkuliahan dimanapun itu, khususnya mahasiswa yang ada di Indonesia, coba mulai membaca karena saya rasa Indonesia ini sudah darurat yang namanya literasi. Ini dari perspektif saya sendiri ya. Orang-orang tuh sekarang, apalagi saya kan aktif di media sosial TikTok ya. Saya lihat komen-komen tuh semua orang kayaknya orang-orang yang waduh, ini Indonesia cemas sih sebenarnya sih. Kayak gitu ya. Ini mohon maaf ya saya menyampaikan apa isi hati saya sih sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk motivasi ya, kalau motivasi, aduh, saya juga nggak punya motivasi. Nggak ada motivasi. Intinya Ya. untuk teman-teman, untuk para Gen Z, apa ya namanya, tingkatkan literasi kalian Ya. seperti ya Kak ya, supaya wawasan kita juga bertambah gitu ya Kak ya. Yes, Dilihat benar. dari komen-komen di TikTok itu kayaknya rata-rata komen itu kurang bervalue gitu ya Kak. Iya, oke. Iya, oke. Jadi teman-teman tadi sudah diceritakan mulai dari kisah perjalanan Kak Jidate seperti apa, terus karirnya itu seperti apa, kemudian bagaimana sih cara Kak Jidate ini menyikapi para netizen yang telah memberikan hate comment pada Kak Jidate itu gimana. Semua sudah dijelaskan sama Kak Jidate, dan mungkin untuk teman-teman yang nonton Wiga Podcast ini mungkin ingin apa ya, bekerja sama dengan Kak Jidate, mungkin bisa di-spill nih Kak nama ataupun Iya, username tahu IG-nya. Oke. Kalau mungkin IG @jidate E-nya 2 _Ahmad. @jidate E-nya 2 _Ahmad gitu ya Kak. Yes. Oke, mungkin teman-teman pengen apa itu namanya Kak Tegar? Follow. Oke, mungkin follow dan ingin bekerja sama dengan Kak Jidate bisa menghubungi akun IG-nya Iya. gitu ya Kak ya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Jidate yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu pada Wiga Podcast kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Wiga Podcast kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Nafil Sadalavana dan juga rekan saya Wahyu Tegar Faizin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you next time.